Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakalan share sesuatu yang agak sedikit berbeda dari biasanya. Aku mau cerita tentang perjalanan aku sampai akhirnya kemarin menjalani operasi gigi bungsu. Jadi di tahun 2015 aku tuh sempat ngalamin sakit-sakit kepala yang berkelanjutan, terus-terusan kayak gitu. Sempat periksa beberapa kali ke dokter umum, bilangnya karena faktor kecapean, terus stres kayak gitu. Tapi sampai akhirnya itu ketemu permasalahannya adalah waktu itu gigi bungsu aku yang sebelah kanan bawah itu lagi tumbuh. Nah, dari dokter giginya bilang gini, kemungkinan syarafnya ini ada yang ketekan atau kejepit kayak gitu. Jadi itu pengaruh ke sakit kepala karena memang untuk orang Indonesia ya, rahangnya itu kan sempit ya rata-rata. Jadi ketika si gigi bungsu ini tumbuh itu akan mempengaruhi ke pertumbuhan si giginya, itu dia jadi miring, nabrak ke gigi di sebelahnya, dan si giginya ini neken ke syaraf. Apalagi rahang aku cukup sempit kondisinya. Nah, akhirnya singkat cerita aku ngejalanin operasi gigi bungsu aku yang sebelah kanan bawah di RSGM UGM. Nah, waktu itu dokternya bilang gini, untuk yang sebelah kiri kalau bisa sebaiknya segera dicabut ya, jangan sampai kejadiannya sama dengan yang gigi sebelah kanan bawah kayak gitu. Tapi karena kesibukan, karena nggak ada keluhan apa segala macem, biasalah orang Indonesia ya, kalau nggak ngerasain sakit tuh paling males gitu pergi ke dokter gigi. Nah, aku mengabaikan lah sampai di tahun 2019 itu aku ngalamin gejala yang sama, yaitu sering pusing, terus gigi tuh nyut-nyutan gitu, karena kondisi gigi bungsu aku pertumbuhannya itu yang sebelah kiri itu jauh lebih miring, jadi posisinya itu tiduran banget lah. Nanti aku tunjukin ya fotonya ke kalian, hasil ronsennya. Akhirnya aku memutuskan untuk nyoba pakai BPJS. Kalau yang kiri bawah itu kan aku pakai mandiri ya, waktu itu di RSGM. Biayanya sekitar 2 jutaan lah, itu udah semua, udah ronsen, konsultasi, obat. Yang tambahannya itu pas kontrol seminggu setelah operasi aja, posisi cabut benang itu ada biaya lagi, kalau nggak salah sekitar 180-an ribu lah. Nah, balik lagi ke gigi bungsu aku yang kiri bawah, itu kan aku mau pakai BPJS. Aku nyobalah datang ke vaskes pertama, ngikutin prosedurnya aja lah kayak gitu. Terus dirujuk ke salah satu rumah sakit di kota Bogor tempat aku tinggal. Nah, setelah aku melakukan pendaftaran, prosesnya kayak gitu, ketemu sama dokternya. Waktu itu aku datang ke spesialis bedah mulut itu sekitar bulan Januari 2019 ya. Januari 2019 ketemu dokternya bilang untuk antrian BPJS tuh lumayan panjang katanya. Mau nggak menunggu? Kalau nggak mau nunggu bisa pakai mandiri, itu langsung nanti dibikinin janji sama dokternya, dijadwalin kayak gitu. Sementara untuk jadwal pasien BPJS itu di tahun 2019 aku dapat antrian bulan Agustus tahun 2020. Jadi setahun lebih lah antriannya kayak gitu. Akhirnya aku mikir lagi kan, kok lama banget ya kayak gitu. Akhirnya ya udah aku pulang, aku pikir udah sementara pakai minum paracetamol atau Ponstan dulu setiap kali muncul tuh rasa sakitnya kayak gitu. Nah, singkat cerita di tahun 2020 itu kan pandemi ya. Jadi semua jadwal operasi gigi itu kepending, nggak ada yang sifatnya nggak urgent tuh memang nggak dilakukan gitu operasinya. Nah,
aku cek juga tuh ke aplikasi JKN BPJS aku, ternyata jadwal operasi aku yang dijadwalkan bulan Agustus tahun 2020 itu kok nggak ada gitu. Nah, aku konfirmasi ke vaskes pertama tempat aku waktu itu dirujuk ke rumah sakit tersebut, katanya memang itu jadwalnya udah terlalu lama, jadi kayak dibatalkan secara otomatis gitu sama sistemnya. Aneh banget ya, aku kurang tahu sih itu kenapa bisa seperti itu. Nah, di 2021 kondisi gigi aku tuh kayaknya udah berlubang gitu karena sering masuk makanan di situ. Makin parah lah istilahnya. Nah, apa namanya? Sampai satu saat aku tuh demam gitu. Nah, di kondisi COVID terus tiba-tiba demam kayak gitu kan udah parno ya. Nggak tahu kenapa. Akhirnya aku sempet check up, pergi ke dokter, bilangnya enggak kok, ini nggak mengarah ke COVID, cuman baiknya kalau mau memastikan ya harus tes swab kayak gitu. Nah, aku tuh kepikiran apa mungkin karena faktor gigi ya, karena kan memang efek dari gigi bungsu ini ketika dia tumbuhnya miring terus nabrak ke gigi depannya kayak gitu, itu tuh bisa pengaruh ke penekanan syaraf, terus jadi sakit kepala kayak gitu efeknya tuh. Akhirnya aku putusin buat langsung ke dokter bedah mulut di salah satu rumah sakit umum daerah di kabupaten tempat aku tinggal kayak gitu. Maksudnya konsultasi lah untuk memastikan. Waktu dokternya ngeliat, dia langsung bilang udahlah ini memang harus dioperasi kemungkinan karena memang efek dari gigi ini sakit kepalanya, kata dia kayak gitu, karena kasusnya kondisi gigi aku tuh miring banget kayak gitu. Nah, cuman di masa pandemi kayak sekarang ini, prosedur operasi baik itu operasi kecil maupun operasi besar itu kan harus syaratnya harus tes swab PCR ya kayak gitu. Jadi aku mutusin buat ya udah oke lah ikutin prosedur dari dokternya, karena aku udah nggak mau berlama-lama lagi kayak gitu, karena udah pengen cepet sembuh lah, maksudnya nggak mau melihara penyakit istilahnya kayak gitu. Karena aku sempat nanya juga kalau di rumah sakit ini kan berbeda ya sama rumah sakit yang dulu aku mau operasi dengan jalur BPJS kayak gitu. Nah, kalau mandiri gimana dok? Aku nanya kayak gitu kan. Nah, kata dokternya kalau di poli yang reguler itu antriannya bareng sama yang pasien BPJS, dan itu masih nunggu lagi sekitar 4-6 bulan lah kayak gitu. Tapi kalau mau mandiri itu bisa dilakukan di poli yang eksekutif, kata dokternya. Waktu itu dokternya bilang biayanya sekitar 2-3 juta, belum sama biaya obat, terus biaya swab PCR-nya kayak gitu. Aku mutusin buat ya udah oke lah ikutin prosedur dari dokternya, karena aku udah nggak mau berlama-lama lagi, pengen cepet sembuh lah, maksudnya nggak mau melihara penyakit. Nah, kita langsung nih cerita ke proses waktu aku operasi. Jadi aku waktu itu datang ke dokter itu hari Sabtu, bikin jadwal operasi di hari Rabu. Di hari Seninnya itu aku diminta untuk swab PCR, kan keluar tuh hasilnya hari Selasa. Nah, hasilnya negatif. Aku dikasih tuh nomor WA si dokternya kan, ngabarin bahwa dok saya jadi nih hari Rabu mau operasi kayak gitu. Nah, dokternya bilang oke, yaudah kita operasi pagi aja ya, kondisinya kan lagi bulan puasa ya kayak gitu. Jadi kata dokternya biar enak kalau masih pagi, cuman kalau memang nggak kuat, karena kan setelah operasi itu, setelah biusnya hilang kita harus minum obat, kata dokternya. Nggak apa-apa, nggak puasa dulu katanya, karena memang jangan sampai si biusnya hilang, kitanya nggak minum obat pereda nyerinya itu, kita pasti bakalan kesakitan, kata dokternya. Ya udah, hari Rabu pagi itu aku datang ke rumah sakit, daftar untuk administrasinya dan segala macam. Akhirnya masuklah aku ke poli spesialis bedah mulut.
agak deg-degan karena operasi yang gigi bungsu kanan bawah itu udah sekitar 4-5 tahun yang lalu lah, dan kondisinya ini apa namanya, aku datang di apa namanya sendirian karena suami aku nunggu di mobil tuh. Akhirnya dokternya bilang bismillah, dia jelasin prosedurnya, gusinya bakalan disobek dulu awalnya, terus giginya plannya dia bakalan dibelah jadi 2, baru itu nanti ditarik akarnya kayak gitu. Nah, deg-degan waktu pas apa namanya gusi aku disuntik bius, itu lumayan ya cekit gitulah istilahnya, tapi masih bisa ketahan sih kayak gitu. Nunggu sekitar 5-10 menit. Pipi aku udah terasa tebel tuh, tapi waktu diketok-ketok gitu, maksudnya disentuh pakai alat dokternya itu udah nggak kerasa. Jadi ya udah, kata dokternya sih apa namanya baik banget ya, maksudnya dia setiap prosedur yang akan dia jalankan tuh dia bilang ke kitanya kayak gitu. Nah terus pas dibelah 2 kata dokternya ini agak susah untuk nariknya karena posisinya memang miring banget dan rahangnya itu sempit gitu. Akhirnya dokternya belah lagi tuh giginya jadi 3, dicabut satu-satu, prosesnya sekitar 30 menit. Selesai dicabut, akhirnya si bekas cabutannya itu dijahit sama dokternya. Kata dokternya kurang lebih nanti seminggu kontrol lagi untuk dilepas jahitannya. Kalau zaman sekarang itu kan memang sudah ada ya benang yang bisa keserap gitu sama tubuh, cuman kondisi mulut itu kan kotor, banyak sisa makanan kayak gitu-gitu. Jadi saran dokternya baiknya memang dilepas untuk menghindari si bakteri ini ngumpul di situ kayak gitu. Dokternya ngasih tahu ada pantangan-pantangan tertentu tuh, kalau setelah cabut gigi aku masih ada nih apa namanya petunjuknya ya, kayak kita setengah jam harus gigit kapasnya, terus kita nggak boleh sering kumur-kumur, nggak boleh ngerokok, terus baiknya makannya jangan yang panas dulu, dan yang paling utama adalah kita selesai operasi itu harus langsung minum obat nyerinya untuk menghindari kesakitan yang luar biasa setelah efek si biusnya hilang. Aku tuh diresepin 3 obat, 1 antibiotik, yang kedua tuh namanya Cataflam, dia untuk menghindari pembengkakan dan peradangan. Nah ini nih yang paling kerasanya adalah setelah operasinya, karena setelah sekitar 5 jam kalau di kasus aku tuh si biusnya hilang. Itu tuh rasanya lumayan lah. Tapi pulang dari rumah sakit itu setelah aku minum obat, aku tuh langsung makan es krim. Itu posisi aku masih gigit kapasnya kan. Kita suruh gigit kapas 30 menit ya. Itu aku keluar dari rumah sakit tuh sekitar 20 menitan. Kan nunggu obat sama antrian pembayarannya itu ya kayak gitu. Aku langsung beli es krim, makan es krim di situ. Nah pas aku lepas itu emang masih ada tuh sisa-sisa darahnya di kapasnya, tapi pas udahannya itu udah nggak pendarahan lagi gitu. Artinya kan dia udah keiket tuh sama jahitannya. Karena kalau yang kasus gigi aku yang waktu operasi sebelah kanan itu sampai rumah tuh sekitar 1-2 jam kayak gitu tuh masih kayak rembes gitu lah darahnya. Jadi kayak masih keluar, dan dokternya tuh nyaranin ya udah ditelan aja si darahnya, karena kita nggak boleh terlalu banyak ngeludah, karena kalau ngeludah itu tuh kayak kita tuh ketarik gitu ininya, dan itu bahaya, takutnya nanti malah nggak berhenti pendarahannya kayak gitu. Nah udah pokoknya aku banyak istirahat, nurutin lah apa kata dokter, makan yang lembut-lembut, nggak panas kayak gitu. Nah 1-2 hari tuh aku masih ngerasa sakitnya tuh wajar gitu. Di hari ketiga itu tuh pipi aku bengkak banget.
lumayan lah kayak gitu. Nanti aku tunjukin deh fotonya. Nah, apa namanya, itu lumayan bengkak. Aku sampai agak panik ya. Aku WA tuh ke dokternya, dok ini kok kondisinya bengkak banget kayak gini ya, kayak gitu. Kata dokternya, iya memang puncaknya itu justru malah di hari ketiganya, karena dia proses pembentukan si gusinya dan tulang bekas cabutannya kayak gitu. Katanya memang wajar kok kayak gitu, nggak apa-apa, yang penting kita patuhin aja minum obat sehari 3 kali sesuai dengan saran dokter kayak gitu. Ya udah, akhirnya seminggu aku kontrol, lepas jahitan 2 hari aku udah bisa makan biasa lagi. Menurut aku sih proses penyembuhan gigi aku yang sebelah kiri bawah ini jauh lebih cepat dibandingin proses penyembuhan yang waktu yang sebelah kanan malahan. Padahal kondisinya giginya jauh lebih miring yang sebelah kiri ya. Kayak gitu, aku nggak tahu kenapa, faktor si dokternya atau gimana. Tapi aku bersyukur akhirnya masalah aku sudah selesai lah istilahnya. Aku udah nggak ngerasain lagi tuh tiba-tiba demam, terus sering sakit kepala kayak gitu tuh. Alhamdulillah banget udah nggak pernah. Jadi hanya buat kalian yang mau operasi gigi, yang masih cari tahu info, yang masih deg-degan, atau yang sebentar lagi jadwalnya operasi gigi, nggak usah takut. Memang prosedur cabut gigi bungsu itu beda sama cabut gigi biasa kayak gitu. Tapi percaya bahwa ketika kita memutuskan untuk berani mencabut gigi itu, masalah kita selesai gitu. Karena masalah sakit yang disebabkan karena gigi itu nggak bakalan selesai selama si akar permasalahannya ini nggak kita selesaikan. Buat kalian yang mau cabut gigi bungsu, nggak usah takut, pokoknya bismillah aja, berdoa, proses pencabutannya lancar. Kalian cari tempat yang menurut kalian worth it, terus pastiin dokternya memang dokter spesialis bedah mulut, karena memang beda prosedurnya dengan cabut gigi biasa kayak gitu. Oke teman-teman, demikian sharing yang bisa aku share ke kalian. Buat teman-teman yang ada pertanyaan tentang gigi bungsu ini, atau yang sering kita tahu namanya odontektomi, operasi gigi kecil ini, kalian bisa tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.